Hello families, welcome back to the Leadership Track episode number 2. We will be talking about kepemimpinan in general, and we will be using bahasa Indonesia because we want all of the familiars to fully grasp the information, to really understand about the context and be the better leader that you can be. Okay, before we get deeper, I want you all to remember this, that leaders are not born, they are made, they are practice to be good leader. Okay, first, kepemimpinan is fluid. Maksudnya apa? Jadi kepemimpinan itu memiliki banyak form, banyak style, dan tidak ada satu style pasti yang bisa kita gunakan di semua situasi. Jadi kepemimpinan itu sesuai dengan situasi yang ada di sekitarnya begitu. Jadi tidak ada form pasti dan kita sebagai leader harus bisa menentukan kira-kira jenis leadership apa yang paling baik untuk diterapkan pada suatu situasi. Dan ini applies for the people, yang mana manusia itu memiliki karakternya sendiri-sendiri. Manusia itu unik dan mereka tidak bisa kita samaratakan. Oleh karena itu, sebagai seorang leader, kita harus mengetahui kira-kira orang seperti apa member-member yang kita tangani. Dan jangan sampai kita tidak mengenal mereka dengan baik dan kita mengambil keputusan yang akan merugikan mereka juga begitu. Sebagai seorang leader, kita juga harus mengunci target kita. Kira-kira kita mau leadership yang seperti ini untuk apa gitu? Apakah kita ingin menggunakan style leadership yang cocok untuk situasi yang katakanlah urgent gitu, jadi kita harus mengambil keputusan dengan cepat, ataukah kita bisa yang lebih santai, kita bisa lebih melatih mereka, lebih demokratis begitu. Dan kita sebagai leader harus mengetahui kira-kira target apa yang akan kita capai dengan member-member kita, dan kita harus menentukan kira-kira bagaimana style yang baik dalam memimpin gitu. Dalam general, dalam umum, saya bagi menjadi 6. Saya ada coaching sampai visionary, yang mana ini masih ada banyak lagi, namun secara general saya bagi menjadi 6 supaya lebih memudahkan untuk kira-kira leadership style apa sih yang paling cocok digunakan dalam satu situasi gitu. Karena kalau terlalu banyak itu akan membingungkan kita juga begitu ya. Dan selanjutnya kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan atau regulasi atau kiranya dari behavior anak-anak atau member-member kita itu. Yang pertama ada individual, yang kedua ada group, dan juga yang ketiga ada organizational. Dimana maksudnya di sini organizational itu di dalam keputusannya pasti melibatkan kepentingan-kepentingan dari grup, yang mana grup ini akan memiliki kepentingan-kepentingan dari individual juga begitu. Jadi keinginan individual, kebiasaan, karakter itu akan berpengaruh kepada faktor individual. Yang ini akan berpengaruh juga ke grup, dan yang ini akan mempengaruhi kira-kira hasil akhir dari organizational behavior itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang leader, kita harus bisa mengetahui kira-kira mana hal baik yang bisa kita ambil dari sebuah individu, dari sebuah grup, untuk bisa mengambil keputusan yang baik di tingkat organisasi, atau katakanlah di tingkat perusahaan yang lebih tinggi lagi begitu ya. Jadi kita sebagai leader harus memahami kira-kira mana yang terbaik untuk kita pilih, mana yang terbaik menjadi opsi kita untuk mengatasi sebuah krisis katakanlah seperti itu, atau situasi yang tidak mengenakan. Selanjutnya, faktor yang bisa menginfluence dari behavioral tadi, ada beberapa yang bisa dilihat di video ya. Jadi untuk penjelasannya sendiri, mungkin teman-teman bisa cari di search engine favorit kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, yang lebih mendetail dan lebih mudah dipahami. Tapi secara garis besar, faktor-faktor yang bisa menginfluence behavioral adalah 9 dari influence factor ini begitu. Mungkin di luar sana akan ada yang menjelaskan lebih banyak lagi, tapi di sini kita akan mengelompokkan menjadi 9 gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa memanage people secara efektif? Pertama, kita bagi menjadi beberapa bagian dulu, karena dengan begitu kita lebih memudahkan tipe orang yang seperti apa dan tipe leadership seperti apa yang paling efektif begitu ya. Yang pertama, sebagai leadership gitu ya, apabila kita memiliki member yang tidak mau dan tidak bisa mengambil responsibility, maksudnya responsibility adalah kemampuannya masih belum cukup gitu ya. Kita sebagai leader maksudnya, kita harus menerapkan direct leadership style. Dan bukan harus ya, lebih baik, lebih efektif apabila kita langsung mendirect. Contohnya seperti ketika kita tutorial masak, itu dijelaskan secara detail hingga ke temperatur, waktu masak, waktu membalik, itu semua
dijelaskan secara detail di sana, dan ini termasuk ke directing gitu. Jadi kita langsung memberikan semuanya step by step, dan member kita tidak perlu dalam tanda kutip mencari tahu sendiri begitu. Selanjutnya dari coaching, apabila mereka mau tapi tidak bisa mengambil responsibility, mereka belum mampu, belum qualified, maka kita harus bisa mengajarkan mereka. Berbeda dengan directing yang kita langsung memberikan step by step, kita di sini juga ikut mengajarkan dan mungkin memberikan ruang kosong di sana agar member kita bisa find out sendiri begitu, dimana itu akan lebih mengelevate dari kemampuan yang member kita miliki. Selanjutnya untuk delegate itu sendiri, sebagai gambaran, ada orang yang mampu tapi tidak ingin mengambil responsibility itu, maka kita sebagai leader bisa mendelegasikan tugas yang sekiranya dia mampu untuk dia lakukan begitu. Jadi kita delegate, oh ini kamu bisa tolong kerjakan ini ya gitu, karena bagaimanapun juga meskipun dia tidak mau, tapi di sini dia juga menjadi salah satu bagian dari organisasi, maka mereka masih memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang kita berikan begitu. Dan yang terakhir, ini ada tipe member yang kita ingin ayomi di organisasi atau di perusahaan supaya tidak pindah ke perusahaan lain atau organisasi lain, yang mana mereka bisa dan mereka mau. Dan di sini tugas kita sebagai leader, kita bisa mensupport dalam artian finansial, emosional, mungkin juga hubungan interpersonal. Kita bisa melakukan supporting leadership style yang notabene-nya mereka sudah mampu begitu. Dan yang terakhir, sebagai seorang leader dan seorang pemimpin di tingkat atas, semakin banyak orang yang kita pimpin, maka semakin baik juga orang yang akan tidak suka dengan kita. Ini berpengaruh kepada keputusan yang kita buat, terus juga regulasi dan teman-temannya begitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya behavioral factor itu berpengaruh dari individual, grup, dan itu berpengaruh pada organizational begitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, pasti ada yang merasa dirugikan dan akhirnya tidak suka dengan kita. Namun sebagai seorang leader, kita harus bisa mengambil titik tengahnya, kita harus bisa bersikap netral, kita harus bersikap rasional dan logis dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga kita memimpin keseluruhan, bukan hanya satu atau dua orang saja gitu. Jadi sebagai seorang leader, kita harus bisa maintain neutrality, kita harus bisa mempersiapkan mental kita dengan kepala dingin tentunya, dan yang pastinya carilah solusi terbaik dari apa yang belum terlihat. Itu saja untuk video hari ini. Jadi see you guys in the next video. Jangan lupa tunggu video selanjutnya dari Leadership Track.